Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang kami hormati Bapak Insinyur Cok Udowo selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen industri dan ketenagakerjaan. Kami di sini selaku kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pemutusan hubungan kerja di PT Indosat pada tahun 2020 dengan analisis berdasarkan UU Cipta Kerja nomor 13 tahun 2003. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Ramniasin Nafra dengan NIM 038 dan juga rekan saya Dianira Arya Shiva dengan NIM 049, Rafiq Wahyudayat, NIM 061, Ilham Rifki Maulana, NIM 040, Aurel Helmaleni, NIM 046, dan juga Desinta Maharani, NIM 025. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari study case ini. Jadi, study case ini tuh membahas faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK buruh yang bekerja di PT Indosat terhadap lebih dari 500 orang pegawainya pada tahun 2020 saat COVID-19 tanpa adanya perundingan kedua belah pihak. Nah, adanya PHK ini tuh dikarenakan PT Indosat itu tengah melakukan efisiensi perusahaan akibat kerugian bersih yang dialami sebesar ratusan miliar rupiah. Jadi masalah ini itu nanti akan dikaji berdasarkan UU Cipta Kerja serta mendapati upaya perlindungan hukum bagi pegawai PT Indosat terhadap PHK secara sepihak dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual yang didukung bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik analisis kualitatif agar dapat melihat permasalahan yang terjadi di lapangan yakni pada UU nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan revisi UU Cipta Kerja. Nah, kemudian untuk rumusan masalah sendiri, pada study case ini ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan UU Cipta Kerja. Yang selanjutnya yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pegawai PT Indosat terhadap PHK secara sepihak. Baik, sebelum kita memasuki analisis kasus, ini ada kerangka hukum yang mendasari pemilihan kasus ini, yaitu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yakni revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian pendekatan yang dilakukan itu secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian masuk ke analisis kasus. Jadi kasus ini tuh didasari dengan adanya PHK pada masa COVID-19, di mana tidak sedikit perusahaan yang melakukan PHK termasuk PT Indosat. Nah, hal ini berarti terjadi kesenjangan baru dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, yang mana faktor atau alasan yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di PT Indosat, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 154A, yakni di pasal 1 huruf B, yaitu perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, berdasarkan faktor dari ketentuan pasal tersebut, seharusnya PT Indosat itu dapat melakukan PHK kepada para pekerjanya dengan mekanisme dan prosedur yang jelas serta tidak secara sepihak sesuai UU Ciptaker. Namun, hal yang disayangkan adalah PT Indosat ini malah melakukan PHK secara sepihak yang mana merugikan pegawainya. Next. Selanjutnya itu PHK menurut UU Cipta Kerja, di mana yang pertama prosedur PHK menurut UU Cipta Kerja pada pasal 151 ayat 1 sampai 4, proses perencanaan dan pelaksanaan PHK. Perundingan di parti, yaitu pentingnya perundingan sebelum PHK. Selanjutnya ada analisis PHK sepihak. Yang pertama, kewajiban perusahaan sesuai dengan UU Cipta Kerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian ada hak pegawai, yaitu hak-hak yang harus diberikan kepada pegawai yang terkena PHK. Kemudian ada perlindungan hukum bagi pegawai. Yang pertama, pasal 185 UU Cipta Kerja. Perlindungan hukum bagi pegawai dan hak pegawai yaitu hak untuk menerima atau menolak rencana PHK.
Seharusnya dilakukan perundingan terlebih dahulu seperti ketentuan mengenai cara perusahaan melakukan PHK juga diatur dalam pasal 151 ayat 1 sampai dengan 4 UU Cipta Kerja yang pada intinya terdapat mekanisme yang jelas mengenai proses-proses perencanaan sampai pelaksanaan PHK di skop perusahaan. Dalam ayat 4, lebih ditegaskan bahwa apabila proses perundingan di parti tidak mencapai kesepakatan, PHK dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme perselisihan hubungan industrial. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada jalur PHK secara sepihak, baik adanya persetujuan maupun tidak tercapainya kesepakatan. Para pegawai PT Indosat Tbk dapat memperjuangkan haknya sebagai pekerja untuk menerima ataupun menolak rencana PHK tersebut. Oleh karena itu, hak para pekerja dijamin langsung oleh hukum positif tertinggi dengan semangat perjuangan dan kemerdekaan. Kemudian, perlindungan hukum juga dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja dalam pasal 185. Baik, untuk yang selanjutnya yakni terkait dengan sanksi begitu bagi perusahaan. Sesuai yang kita ketahui begitu, bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran PHK secara sepihak, hal itu tentunya menjadi salah begitu terhadap aturan dari undang-undang yang ada. Nah, maka dari itu perlu adanya sanksi bagi perusahaan yang melanggar sebagai eksistensi dari penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Nah, tentunya ada beberapa aspek begitu yang menjadi pelanggaran atau sanksi dari sebuah perusahaan, yakni yang tertera pada pasal 61 PP nomor 35 tahun 2021, yakni tentang sanksi administratif untuk PHK secara sepihak gitu. Ada beberapa hal. Yang pertama yakni teguran tertulis, kemudian pembatalan kegiatan usaha, kemudian penghentian sementara alat produksi serta pembekuan dari kegiatan usaha tersebut. Nah, diharapkan dengan adanya sanksi bagi perusahaan itu, maka perusahaan akan mendapatkan efek jera begitu, atau dapat menjadi teguran secara awal bagi sebuah perusahaan agar lebih menepati dari suatu aturan yang ada begitu. Bisa di next. Baik, sesuai yang dijelaskan sebelumnya tadi terkait PP dan UU Cipta Kerja, terdapat beberapa kelemahan dari UU Cipta Kerja. Yang pertama itu UU Cipta Kerja ini belum mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak. Nah, hal ini tuh mengakibatkan banyak perusahaan yang dengan sewenang-wenangnya melakukan PHK secara sepihak terhadap karyawannya. Maka dari itu, peran pemerintah harus menetapkan aturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak, mengingat banyaknya para buruh yang menderita akibat hal tersebut. Next. Nah, dampak PHK sepihak ini tidak hanya merugikan pegawainya saja, namun perusahaan juga bisa merugi akibat dampak tersebut. Yang pertama itu reputasi dan citra perusahaan itu akan jelek, kemudian moral dan produktivitas karyawan, kemudian biaya hukum dan administrasi, dan yang terakhir ada gangguan operasional. Sedangkan dampak PHK sepihak bagi pegawainya akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, stres dan kesehatan mental, kehilangan hak dan manfaat, pengaruh sosial, serta kesulitan mencari pekerjaan baru. Next. Nah, hasil dari kesimpulan studi case ini yaitu ada analisis kasus di mana hasil analisa studi case pemutusan hubungan kerja atau PHK telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya PHK berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum bagi para pengusaha untuk melakukan rencana PHK bagi para pekerja di perusahaannya. Namun, PHK tersebut juga harus melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang dan tidak boleh dilakukan secara sepihak dengan tidak memberikan pemberitahuan dan perencanaan yang jelas. Kemudian untuk perlindungan hak, PHK secara sepihak merusak dan merugikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam melindungi hak segenap bangsa Indonesia. Kasus PT Indosat Tbk ini menjadi salah satu kasus PHK secara sepihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun alasan terkait rencana PHK-nya telah sesuai, tapi bagi para pekerja yang di PHK secara sepihak wajib memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk sanksi bagi perusahaan,
Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak juga perlu mendapatkan sanksi yang sesuai akibat melanggar undang-undang dan tidak terpenuhinya hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi. Evaluasinya adalah tindakan dari PT Indosat Tbk ini harus sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan harus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi para pegawai. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.